gimana Wan? Kelot akhirnya muncul lagi Wan. Oke. Katanya tinggal lagi kan? Iya. Tapi kalau dari segi tim fight aku lebih sukanya sebenarnya Godland Fighter. Karena kayak Cici tadi dan juga bisa kayak ditaruh kiri kanan. Jadi draftnya nggak ketebak. Kayak Sora, Cici. Fleksibel ya. Fleksibel. Draftnya juga lebih ke fleksibel untuk timnya gitu. Iya, cuma kalau ngomongin Chuzin sama Yves ya yang tadi jadi most pick dari kedua belah tim ternyata nggak bakal dilepas juga, bahkan Valentina pun ikut muncul. Nah masalahnya ketika Valentina ada di band, Soranya kebuka. Entah kenapa ya, kalau untuk Sora di alter ego, gue kayak ngerasa melekat ke Nino. Iya ya. Karena ya by fakta kemarin Suns itu bener-bener di aim abis-abisan sama Nino dan it works gitu loh. Soranya Nino tuh bukan tipikal yang langsung ngebuka initiate doang, enggak. Dia tuh ada mode thunder juga, ngejar-ngejar juga, tergantung sih. Ya nggak selalu karena memang tergantung lawan juga. Tapi respon dari Aurora nih gue penasaran banget. Disunsin lagi kita lihat ya hari ini. Wow, Yusun Sim terus ya? Terus ya. Oke. Sama Chow. Wah, Bro Cahyo nih cowoknya. Masa nih buka cowok di awal? Gue rasa fine sih buka cowok di awal ya. Karena ya bukan sekedar dari Way of Dragon yang bisa nge-pick off. Oke. Level 1, kalau misalkan kayak Gold Lane Marksman atau Mid Lane ya, pakai Purify, itu first blood sangat-sangat mungkin. Jet Kundo dengan adanya Concussive Blast, itu damage-nya bisa dapetin first blood. Kimi. Oh, Mort. Wah. Galak ini. Buat hari ini Leomord lumayan jadi favorite kan? Ya karena emang Hero Power sekarang lagi kuat banget dari reform juga ya. Ya. Dari segi damage. Terus dari ultinya juga lumayan agak ganggu untuk di perang besar gitu. Ya. Cooldown-nya juga kan? Cooldown-nya juga cepat ya. Nah ini mau ditutup dengan Parsha kah sebelum masuk ke dalam fase banning? Parsha or wait, Valen the band ya. Oke, Parsha bisa. Udah mulai habis soalnya kan? Cari yang semi utility ya di tengahnya. Mungkin kalau Parsha juga lumayan enak karena damage dan dia aman banget. Parsha muncul match up dari Kimi berarti masa band yang kedua. Mungkin kalau dari teman-teman Aurora ya, mereka bisa persempit lagi roamernya. Apalagi ngeliat dari Alek, full hero-nya Alek juga banyak kan. Banyak banget ya. Banyak. Dia main support pun setahu gue oke. Walaupun emang jarang banget, hampir gak pernah keluar ya. Ya, masih sangat possible untuk keluar sebenarnya kalau udah sehabis itu opsinya. Tapi ya dengan Saver yang jadi coach, kita nggak bisa expect apa-apa gitu karena dia suka keluar nih dari dugaan kita. Dan kalian ya yang justru sekarang masuk ke dalam list banning menghindari adanya initiator lagi sama Alice. Oke, XP lane berarti ya. Mungkin karena dari alter ego ngelihat, oke, gue bisa jadi udah punya XP karena gue udah ada Sora. Dan PR dari teman-teman Aurora kayaknya boleh di Freya. Karena bisa jadi Freya Gold Lane loh Soranya di XP. Dia punya magical di mid lane, jungle-nya juga bukan tipikal jungle yang farming banget. Freya-nya bisa dikasih 100% farming nanti. Dan damage-nya juga mungkin udah cukup ya untuk tim fight-nya nanti. Freya, dan Freya tuh power banget ya. Jangan lupa, Freya itu power buat army. Esmeralda. Wow. Ditantang kah? Tutup ya Esmeraldanya. Ini harus coba untuk cari lagi yang lain. Berarti dari alter ego yang sebenarnya opsi berarti masih banyak sih seharusnya ya. Cuman kan balik lagi untuk posisi dari Sora yang fleksibel itu jadi lumayan pertimbangan yang besar lah. Uranus sekarang ditutup. Hero keras ya. Hero zoning udah ditutup juga. XP lapu-lapu Yuzong sebenarnya masih open, tapi targetnya kan belum kelihatan nih. Takutnya kalau mereka buka Yuzong lapu, tiba-tiba memang pakainya fighter di gold lane, Soranya lempar gold lane kah, atau mereka ngambil kayak Terisla di XP, akan lumayan susah nanti targeting ya kalau cuma ngincar ke arah kini. Ya alangkah baiknya boleh ngambil ke mungkin gold lane-nya dulu kali ya. Ya ambil duluan Freya. Pantes mereka nggak ban Freya. Mereka mau Freya. Freya udah diamankan karena takutnya suaranya ini bisa kemana-mana. Bisa ke Godline, bisa ke SP juga. Takut dinaipik dia, Wan. Iya. Oke, tinggal dua pilihan terakhir aja dari alter ego untuk menjadi pembuka game pertama kita. Jelas ini masih lagi-lagi ya fleksibel dari Soranya, tapi mungkin nambahin frontliner yang cukup strong. Kalau memang ke XP ya, Cici boleh juga. Cici masih open. Gold lane atau di XP lane sama sih, di Nino atau di RV sama-sama jago. Karena memang dari alter ego juga waktu itu dia tim salah satu tim yang selalu first pick Cici di meta apapun. Wow. Bisa? Bin Sitar Gold Lane
setahu gua yang by main games Yangon yang sering pakai Minstar Gold Lane. Yang ada di lower bracket kita. Itu sering pakai Minstar Gold Lane. Tapi gua nggak kaget sih dengan fleksibilitas hero dari Alter Ego. Kita bisa yakin dengan Minstarnya. Oke, Gwendiana Rome ya. Ini secara 5 hero yang dibawa sama Alter Ego gimana, Wan? Potensial nggak untuk menangin game 1? Aku tetap dukung Aura tuh. Biar Alter Ego yang menang. Ya, tapi kalau dari segi draft ini bagus banget dari tim AE. Soalnya draft itu gak bisa ketebak, apalagi dengan Minister Godland ya. Aku juga bingung sebenarnya. Minister Godland. Jadi kalau bikin Wan bingung berarti ini emang out of ini ya? Iya, Out of the box banget. Oke. Dari draftnya AE ini. Dan sudah lengkap ya, ini akan menjadi pembuka untuk game pertama kita tim Indonesia Alter Ego yang berhadapan dengan Aurora Filipina. Jadi langsung saja kita serahkan kepada para caster Gordon Mas dan Profesor Kabe. Alright, menuju match yang kedua. Tapi sebelum kita pergi ke Land of Dawn Cornet, Ranger Mas dan KB pengen minta suara terkeras kalian. Alter Champ siap? Alter Champ 1, 2, 3, tenis indoor sudah pada suaranya. Yes, itu dia. Rasakan getarannya, rasakan genderangnya karena sebentar lagi kita akan menuju let's go to the lane of town. Yes, dengan draft yang sangat-sangat menarik, yang sangat-sangat membuat kayaknya malam hari ini saya akan sulit sekali untuk nge-pick Guinevere. Sangat banyak sebenarnya alasan kenapa ada Minstar ya. Salah satunya adalah kalau kita lihat dari line up-nya Aurora, itu ada Yishun Shin punya dash, Lapu-Lapu punya dash, Chow punya dash, dan juga Freya itu sangat mengandalkan sekali dash untuk bertahan hidup. Dikarenakan itulah Minstar muncul. Karena kita tahu sendiri King's Calling akan ngedinai semua efek dash sehingga tidak akan ada yang bisa mengeluarkan efek dash tersebut. Yes, ini akan menjadi sebuah pilihan yang sangat baik. Dan kalau misalkan Joe Taslim menonton ini, beliau akan tersenyum dengan lebar sebagai top global dari Minstar ya. Abang gua itu, Abang lu, iya. mirip banget memang. Ya, memang cocok banget untuk 11-12 sih speknya sama 11-12. 12.000 emang ya, tapi Ini lihat mainnya agresif banget Ranger Mas. Dimajuin. Terkena Jet Kundo. Kita makanya mereka lebih memilih untuk mengambil semua source yang mereka butuhkan dari early game ya. Dan ya balik lagi draft fighter yang bikin mereka sangat kuat Ranger. ingat bukan pertama kalinya juga ya. Iya, Karena betul. ini pernah dibawakan di mana mid lane akan menjadi hyper carry-nya. Tapi kita lihat. Oke, tapi lihat Yasuke first squad. Dia masuk dive in ke arah jungle Profesor KB tanpa cover. Miskomunikasi kah? Kayaknya mungkin karena terlalu pede juga karena di Demon Knight udah ngebuang salah satu retry-nya. Jadi mungkin diberaniin kali ya. Tapi ya itu dia karena nggak ada backup. Jadi nggak ada yang bisa nge-cover Yasuke di early game. Ya, salah satu counter juga untuk ya seperti yang dibilang sama KB Freya kalau misalkan udah kena King's Calling ya butuh level 4 sebenarnya. Tinggal kita lihat di fight-fight besar ya. Walaupun kita lihat di sini coba untuk saling kuat-kuatan untuk landing phase. Walaupun kita lihat Arf Viagas dikonyok kan Mas. Dimaju lagi karena belum berada di level 4. Belum ada King's Calling. Lihat Light udah berdansa di depan sana. Ini menandakan satu kemenangan laning gold lane mereka dengan sangat pasti. Yap. Dan menit 2 Turtle akan muncul. Sudah mulai bergerak perlahan-lahan terlihat dari minimap. Tinggal menunggu saja siapa yang bakal menginisiate duluan. Level sama, power of retribution juga sama. Tapi tampaknya mereka coba untuk komit langsung tanpa adanya langsung jelek phantom state. Dimajuin Ranger Mas. Langsung mencoba untuk disaring oleh Nino, tapi dia kait langsung mendapatkan satu retribution Nino. Heaven's Wave-nya keluar. Bayangkan kalau Heaven's Wave-nya keluar itu tidak akan ada pertukaran sama sekali. Dan sedangkan Yasuke mencoba untuk melakukan skill terhadap Jungle yang dilakukan bersama Alter Ego. Hijume kali ini mencoba memberikan satu poin kill kembali dan double kill from Hijume. Langsung dibalaskan begitu saja sebuah inisiasi fight counterplay yang dilakukan tapi Mountain Shocker Turtle Shift dimaju juga sama Yue. Apakah langsung terkena stun dan itu dia kombonya. Menutup ulang jalan dari Yasuke dan akhirnya Yasuke tenggelam di dalam sungai yang sama. Oh my god, Prof, ini fight yang benar-benar di early game yang bahkan terlalu cepat. Fight yang benar-benar saling di counter satu sama lain. Tapi kalau dilihat dari net worth-nya, apakah itu worth it, Prof? Mungkin sekali lagi ya, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana develop dari Hijume-nya. Kayaknya selama Hijume-nya aman harusnya dalam team fight nanti ke depannya, ya Alter Ego bakal fine aja karena emang tujuan mereka untuk mengambil 3 fighter bahkan 4 kita hitung dengan Guinevere ini adalah untuk memberikan ruang sebanyak mungkin agar Hijume bisa ngedeal damage. Karena nanti damage-nya cuma dari Hijume, hyper carry-nya dari mid lane. Bakal diberikan balik lagi ya
goldnya, itemnya. Driver carry-nya ke arah Jume sebagai user Kimi. Ya kalau kata Kodelu ini bakal Kimi cucian mobil atau enggak nih? Oh, jangan ya, jangan sampai. Kimi Hoki. Kimi Hoki. Kalau Kimi cuci mobil 08 net terakhir. Astagfirullahaladzim. Tapi gue lihat Arfi di sini udah mulai confident dengan adanya King's Call sih. Oh my god, tanpa following up David. Purifying. Langsung di pop up. Para pasukan dari tim Aurora Gaming Philippines. Kali ini mereka harus lebih tenang sedikit karena Yue udah ada informasi yang sangat mahal di saat Turtle muncul, Profesor. Ya, 9 detik lagi. Turtle bakal muncul. Terlihat dari networks-nya sudah mulai mengejar dan bahkan sudah mulai terlihat di minimap. Coba untuk bonyokin XP-nya atau tidak, itu pertanyaannya. Karena Light diam-diam bersembunyi. Arfi pun juga sudah nge-clear minions wave. Coba untuk langsung ditarik oleh Edward. Surprise dengan Rapid Understate dan Zero. Arfi gagal untuk memberikan sedikit tarikan yang sangat mau. King's Call langsung menuju ke arah belakang. Teamfight menjadi pilihan utama mereka. Diusir mundur. Bahkan Edward Prefectors-nya untuk mundur ke arah belakang. Membuat terpaskan dari tim Aurora Gaming Philippines. Mereka punya satu flicker, tapi Edward berhasil fokus menuju ke arah Yasuke. Dan itu dia. Dengan adanya Yasuke yang tertikun membuat para pasukan dari tim Alter Ego mereka kehilangan the power of Retribution. Alec mencoba untuk fokus ke Demon Kite. Tapi Retribution dengan sangat baik membuat Demon Kite terlalu kuat dan Retribution is on point. Dapetin Turtle dan juga bonus skill 2 point kill dan Federal Strike. Tapi RP tidak ada flicker, tidak ada King's Calling. Hati-hati, terlalu cepat untuk mengambil keputusan di arah Turtle ya. Tapi dari sini Light hanya sedikit saja untuk buying time, ngebuat untuk nge-cancel dari recall-nya. Tapi Yasuke gagal untuk ngambil purple buff. Banyak banget ternyata Prof untuk kerugian dari fight barusan. Ya, jujur emang karena mereka nggak siap untuk melawan team fight. Yang pertama tadi kita bisa lihat Arfi di bottom lane di pressure duluan kan, kena Federal Airstrike, dia buang flicker, dia buang King's Calling. Jadi otomatis Aurora Gaming Philippines bisa dive sebanyak mungkin dan sedalam mungkin. Karena kalau misalkan tadi ada King's Calling, nggak mungkin Light-nya loncat, nggak mungkin juga Demon Kite atau Edward-nya loncat. Udah pasti mereka bakal ketutup semuanya sama King's Calling. Makanya tujuan dari Aurora Gaming Philippines untuk nge-kite, untuk tarik ulur permainan dari Alter Ego, ini adalah sebuah keputusan yang tepat sekali. Dan buat sekarang jadi mereka yang untung. Yes, benar-benar harus coba lebih aware lagi dari beberapa desisi yang bakal mereka ambil, terutama dari Alter Ego yang terlihat tadi beberapa kerugian yang mereka langsung dapati dari satu momen fight. Walaupun kita lihat di sini networknya mulai agak sedikit jauh, 2400 dari fight barusan. Dan benar setuju dengan yang diomongin sama Profesor KB. Dilihat dari XP-nya dibonyokin duluan, tidak ada King's Calling. Dan bahkan ketika di Turtle yang udah mulai sekarat, mereka langsung fokus terhadap Yasuke-nya. Yasuke-nya diberi ruang untuk bahkan untuk mencet Retribution yang langsung di shutdown. Ketika mereka nggak ada lagi Retribution-nya, itu saatnya untuk Aurora menangin tim fight-nya. Ini Alter Ego harus benar-benar memikirkan sih apa duluan yang mau mereka keluarkan resource-nya, skills-nya. Karena Aurora Gaming Philippines mainnya kait banget. Dia mainnya nunggu banget, Bung Kornet. Mereka bener-bener nungguin Alter Ego yang bikin move duluan. Mereka mundur, kalau Alter Ego-nya udah ngeluarin beberapa ultimate, baru mereka nanti bakal kejar balik. Oke, berarti mereka make move duluan ya. Yes, tapi ini menuju ke Turtle yang terakhir sebelum berubah menjadi Lord. Semua spell sudah ready. Dan kita lihat apa yang bakal mereka lakukan. Lebih memilih untuk fight inisiasi duluan atau balik lagi. Sekarang mereka akan mengganti cara bermainnya. Biarkan mereka ngepoke duluan, atau bahkan bisa dibilang ya, biarkan Aurora Gaming PH yang mulai duluan coba untuk ditarik, atau tetap dengan hal yang sama dari Alter Ego-nya yang bakal fokus untuk nyicil karakter Turtle. King's Calling bakal coba dipaksa, tapi Valkyrie Descent untuk defensif aja. Informasi yang cukup mahal untuk King's Calling. Way of Second berasa mendapatkan satu point dengan aja tidak ada Dino. Membuat perpasukan dari tim Alter Ego, mereka nggak punya crowd control, dan Yasuke harus keluar dari zona Aurora Gaming Philippines. Dan Turtle perfect harusnya di tangan dari tim Aurora Gaming Philippines. Lihat mereka zoning outnya jauh sekali. Wah, Turtle. Dan balik lagi ini ngebuat sebuah keputusan yang harus benar-benar diterima di early game. Yang kita lihat lagi-lagi tidak ada kontes, tidak ada pergerakan dari Alter Ego untuk coba nge-try ngerebutin Turtle ya. Mereka lebih milih untuk sudah lepaskan dan cari momen fight termasuk di arah mid lane. Apakah mereka mau coba untuk cari satu orang front to back kah, atau ini udah akan mencari tunggu blunder aja. Center Split fokus ke arah belakang, tidak ada purify kembali, tapi Yue terlalu kencang burungnya untuk berlari, tidak dapat digapai oleh kuda dari Yasuke. Tapi ini melihat para pasukan dari tim Alter Ego bukan pertama kalinya juga dia berada dalam under kondisi. Di knockout day pertama, di game yang kedua dia under kondisi
kondisi dan dia bisa bounce back. Alright, kalau ngomongin soal winning condition, apa yang harus dilakukan Profesor KB? Kayaknya Altrigo. karena early game-nya gagal ya. Aha. Jadi mungkin mereka harus menunggu momentum dulu atau ya react. Tunggu Aurora Gaming Filipina yang buka inisiasi seperti yang tadi Bung Koret bilang, baru mereka nanti ngebalikin. Oke, mencari sebuah kesempatan react dari penyerangan inisiasi. Mungkin yang dilakukan. Alek, happy birthday! Dua Dragon dan semuanya berbicara Alek membuat para pasukan dari tim Aurora Gaming melahap Alek dengan sangat mudah. Dan bayangkan para pasukan dari tim Altrigo kali ini mereka kalau nggak melakukan reaksi atau mencoba untuk mencari satu make move, kali ini mereka akan kehilangan kesempatan. Terlalu banyak soft skill yang keluar tadi, mungkin bisa diperhitungkan, tapi kalau udah nunggu sampai 10 detik, 15 detik, kayaknya udah reset kembali sih. Apapun bisa terjadi di Mobile Legends, apapun juga bisa terjadi di game yang pertama. Seperti yang sudah kita selalu lihat. Dan apa yang bakal terjadi di mid game ya. Ini kalau ngomongin soal drag to the late game. Menit berapa Prof? Harus mereka tahan untuk Altrigo dapetin item yang mereka butuhkan. Nungguin sampai Kiminya selesai sih untuk farming. Kok dikejar? Oh, dikejar habis semua yang Dragon ke arah yang lain. Terketuk sama mereka Yasuke, tapi nampaknya Alek di sana mencoba untuk bertahan secara diri. Army, dia masih punya King's Call dengan konsol gaming, mencoba menghindar Nino melakukan distraction pada kalau lihat jam Yasuke. King's Call, Army, membuat para pasukan dari tim Aurora Gaming Philippines tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi sayangnya, karena di luar damage yang bisa diberikan, tempatkan wipe out untuk Altrigo. Oh, wipe out. Sebuah kiting yang sangat manis dilakukan oleh teman-teman dari Aurora Gaming PH untuk memancing semua source ultimate yang dimiliki Alter Ego Esports, dan ini ngebuat mereka free lord, dapetin tujuan objektif yang mereka inginkan. Semua player mereka dapatkan dan bahkan bonus dari purple buff seorang Yasuke Profesor KB. Wah ini dia, minimnya damage ya karena Hijume baru selesai dengan Sky Pierce. Jadi dengan damage HP juga yang sangat nanggung sekali dari Aurora Gaming Filipina, gak ada yang bisa dieksekusi. Mereka stay benar-benar kuat sekali depan sana, dan perbedaan gold yang dari awal ini udah terlalu jauh membuat permainan jadi agak nggak imbang memang. Wah, ini sih emang benar harus nge-reset kembali dari beberapa fight. Walaupun kita lihat ini sudah ada King's Calling, coba untuk dapat satu orang. Oh, setidaknya mereka berhasil menutup jalan God Leader dari Aurora Gaming Philippines. Edward akan menjadi pilihan kedua, mencoba digocek oleh Alek. Di belakang sana para pasukan dari tim Aurora Gaming mencoba untuk melakukan following up. Jangan lupa untuk ada Water Open. Mereka harus ingat hal tersebut. Channel Light masih punya The Way of Dragon, dan Light dari tadi membayangi semua rumput yang ada di jungle dari Altrigo. Sebuah percobaan yang cukup baik untuk nge-distract pergerakan dari Aurora Gaming PH, walaupun memang terlihat di bawah menit 12 sudah tidak ada lagi Holy Defense, tapi mereka masih bisa untuk mempertahankan. Ini dia Lord yang pertama, sebuah inisiasi yang sangat baik untuk mendapatkan domain kita ya. Tapi kita lihat juga dia nggak pakai purify-nya karena dia tahu memang udah pasti mati dan lebih menahan untuk purify-nya ya. Iya, dia pakai Purify juga nggak bakal bisa ada dash ability, Yes, bakal tumbang-tumbang juga. Dan seperti kita tahu sebenarnya sebelum ada King's Call dia bisa aja loh nge-trigger untuk Valkyrie-nya defensif. Tapi sekali lagi mungkin karena King's Calling-nya keprok terlebih dahulu, dan itu yang ngebuat RV-nya jadi bisa menangkap Domeng. Berarti timing-timingan untuk Valkyrie distance-nya dikeluarin dulu sebelum King's Calling gitu, Be. Iya, mungkin itu tujuannya kalau tadi ya. Ya. Mungkin nge-trigger Purify, tapi ternyata ya dapat bonus poin kill, kenapa enggak? Dan itu yang dibutuhkan sama Altrigo karena dari tadi kita belum lihat nih inisiasinya, pick off-nya, yang padahal ini harusnya udah dilakukan sekitar 6 menit sebelum di menit-menit sekarang. Sebuah harapan, sebuah doa yang Koret nantikan sebenarnya ketika combo dari Stormbind-nya, King's Calling, dan juga Special Migration Connect dikomboin dengan Filter Requiem, dan itu yang bakal ngerubah segalanya menjadi lebih indah. Tapi itu balik lagi harapan kita ya kan. Iya, Dan itu Traction Pulse juga, kombonya sebenarnya ada, AOE-nya. Ada banget. Altrigo bener-bener tim yang chaos seperti biasa, dan kita tunggu chaotic tersebut. Yes. Team fight-nya. Coba untuk digengkah, Light, Sekali Light dengan Soulmate di depan sana. Light berhasil dipancing. Distraction yang dilakukan terlalu banyak. Miss kill ternyata gagal. Sedangkan itu akan menjadi sebuah keuntungan kalau berhasil memakan Carol Light. Kenapa? Pertama flicker, dan kedua tidak ada Light di saat Lord. Yes, iya. But at least dapetin flickernya, Be. Dari kita lihat juga 20 detik lagi Lord bakal muncul, tidak ada lagi flicker dari Light. Walaupun memang kalau misalkan itu Special Migration-nya kena, masih ada immortality, Be, sebenarnya. Kayak antara pengen trigger untuk flickernya biar Hijumenya aman, atau ya mecahin immortal biar nanti tim fight-nya juga jadi lebih berani buat makan depan. Apalagi buat sekarang kan seperti kita tahu Hijume belum punya stack nih dari Sky Pierce-nya. Dia butuh banget untuk nge-kill minimal 1 atau 2 pemain dari Aurora Gaming Philippines untuk bisa ngebalikin keadaan. Oh, Jekundo, Modino, Stormbind, tapi tidak ada target
sepertinya. Kai Shifties-nya ini benar-benar lihat perubahan cuaca yang cukup mendung untuk Alter Ego, membuat Nino kayaknya agak cukup kewalahan untuk bisa membawa momentum dengan strong yang dia miliki. Sedangkan para pasukan dari tim Aurora Gaming telah melihat di mana pasukan dari tim Alter Ego, Yasuke masih terlalu jauh. Nino mencoba melakukan distraction terlalu jauh dan di reset kembali adalah sebuah jawaban. Distraction yang Nino lakukan berhasil. Oh, di reset kembali. Mencoba untuk mencari timing yang tepat. Conceal play dari seorang Light masih mencari target yang dibutuhkan. Oh, info yang mahal. Info yang sangat mahal di sini. Oh, yang sangat mahal mencari timing 2 bar lagi menuju 1 bar Lord terakhir Light. Jadi ini paling depan mereka akan Mulai masuk dengan preference, tapi di belakang sana lihat Alex. Di following up. Berhasil melakukan Demon Cut dan lihat terus dari Yasuke kembali ke sebuah keadaan Arfi memang ter-takedown. Tapi lihat tapi dilakukan Hijume. Lakukan following up bersama dengan Nino. Berhasil melakukan satu membuat keutamaan membuat Alter Ego berkuasa kali ini. Hijume tidak akan tinggal diam dan Yue. Nowhere to run. Shutdown. Finally terjadi dan flicker beroffensif. Membuat Hijume mendapatkan triple kill. Dennis Indor Senayan Barat suaranya. 4 point kill tersisa Edward. Pas mencoba untuk ngedefend tapi kayak 1 melawan dunia bukan hal yang mudah. And it's wipe out. Wipeout didapatkan oleh tim Alter Ego. Wind of Nature menyelamatkan Hijume, Profesor. Itu dia yang ditunggu-tunggu oleh Alter Ego. Ruang untuk Hijume. Karena once Hijume mendapatkan efek dari Sky Pierce, gamenya bakal jauh lebih mudah untuk Alter Ego. Dan satu momentum special migration, Alex target karena Demon Kite. Semua langsung berubah, gak ada efek Immortal, gak ada Rose Gold Meteor. Demon Kite pede betul dia dengan menggunakan Blade of Despair, tapi dia lupa masih ada satu momentum flicker yang dari tadi disimpan oleh Alex. Akhirnya keluar di follow up Nino, langsung mengubah alur permainan Alter Ego sekali lagi. Mereka against all odds. Mereka benar-benar udah kehilangan hampir semuanya, tapi lihat masih ada harapan lagi dan lagi. Di depan sana dengan adanya Valkyrie, Revendo Esprek membuat termasukkan dari tim Alter Ego harus mundur ke arah belakang. Dari bottom lane, Ward bergerak dengan sangat bebas tanpa adanya Holy Defense. Alik available dengan flicker yang dia miliki. Dan informasi yang didapatkan kali ini belum ada di mana Light berada. Lightnya pulang sih harusnya, dia recall dan masih bisa untuk dibersihkan untuk Lordnya. Tapi memang sebuah timing yang tampaknya sangat menguntungkan untuk Alter Ego. Teriakan dari Alter Champs melihat sebuah recall yang tampaknya masih bisa untuk menyelamatkan dirinya dari seorang Light. Tapi memang ini kalau misalkan di fight berikutnya, sebenarnya kalau misalkan ngomongin soal Ishin Shin dan juga special migration masih bisa dihindari dengan Traceless, dan itu yang harus ditunggu. Storm Sampai dari Nino di arah top lane, tanpa ada following up damage, seharusnya bahkan coba menjadi satu menua Esprek dan Fight. Arfi di following up tanpa ada King's Call, mundur ke arah belakang dengan tidak ada Nino, mereka nggak punya badan. Alex mau nggak harus mundur, Edward flicker Prefectus yang terlalu sakit, tidak bisa dibendung, membuat pasukan dari tim Aurora Gaming Filipina. Edward, sang langganan M-Series, emang benar-benar mengerikan. Aurora Gaming PH lagi-lagi membuktikan kalau mereka masih cukup kuat untuk membalaskan serangan dari Alter Ego. Dimajuin lagi. Wow, anti-gravity membuat Nino kali ini tidak bisa menyelamatkan Hijume karena dia masih ter-takedown. Dan Hijume sudah mengeluarkan flickernya. Termasukkan dari tim Aurora Gaming Filipina. Mereka setidaknya mendapatkan satu buah web turret yang sangat mahal. Bahkan Valkyrie tadi coba dipancing, setidaknya dapat Hijume. Minimal kehilangan adanya Immortal atau Wind of Nature di sana nanti. 12 menit pertandingan. Sebuah kesalahan kecil bisa berakibat sangat fatal untuk siapapun, baik untuk Alter Ego maupun untuk Aurora Gaming PH. Karena sudah mulai terlihat dari satu momen mereka dapat 3 orang, mereka langsung ke arah base turret di arah tengah, membuang satu source spell. Flicker dari Hijume sekarang nggak ada, dan Lord udah mulai muncul. Diam tapi pasti Doming Kite di arah belakang. Siapa yang bakal dia incar? Apakah Hijume yang menjadi sasaran Mountain Choker? Target utama menuju ke arah Hijume yang tidak memiliki pikiran Wind of Nature, mencoba untuk menyelamatkan dia, tapi the Wild Breaker memecahkan immortality. Hijume versus everybody kali ini akan diselamatkan. Shutdown finally terjadi, bahkan Demon Kite memotong merebutkan Alter Ego. Arfi tak berdaya dan tak ada Yasuke. Tersisa sosok dari seorang Alex yang mencoba untuk bertahan seorang diri di arah top lane, tapi itu hanya sementara. Apa konflik akan terjadi, tapi double kill. Nino versus everybody and wipe out. Alter Ego, mereka kehilangan 5 membernya dan bahkan mereka langsung di straight push to the best. Aurora Gaming Philippines take the game.
Gaming PH memanfaatkan situasi yang mereka punya. Ngelit sementara untuk match kedua pada malam hari ini 1-0 atas Alter Ego. Nevin, kenapa ini terjadi, Nevin? Wah, 1 buat Aurora ya, ini jadi cukup mengejutkan juga karena sebenarnya memang kalau dari early game mereka berjalan dengan sangat lancar. Tadi Alter Ego sempat dapat momen loh, Lim. Berkali-kali bahkan. Iya. Ada momen yang dimana mereka udah menguasai temponya dan segala map yang diperlukan. Cuma ya lagi-lagi Aurora juga ini bukan tim yang bisa kita anggap sebelah mata. Mereka tahu nih winning condition mereka. Mereka juga tahu apa yang perlu dilakukan dalam kondisi tertekan atau under pressure. Dan ini mereka membuktikan kalau game pertama masih milik mereka. Nah, ini Wan sebagai pendukung Aurora Filipina tadi. Karena dia mau ke Oh, karena mau ke. Terus gimana Wan untuk game pertama kita, Wan? Ya pokoknya gamenya keren banget, apalagi dua tim ini saling membalik-membalikan ya. Temponya ke Aurora, temponya ke AE. Tapi ya sekali lagi Aurora PH membuktikan bahwa mereka emang tim yang sangat kuat banget. Jadi mereka bisa meng-end game dengan perfect. Ya. Nah, ini benar-benar maksudnya celah juga nggak banyak ya yang dikasih sama Aurora Filipina kepada Alter Ego. Bahkan ketika celah pun muncul masih bisa dipertanggungjawabkan dan masih bisa ditutup dengan sangat baik oleh teman-teman dari Aurora Filipina. Nah, ini jadi satu pertanyaan juga Profesor KB ya, ngelihat dengan permainan seperti ini apa yang harus diperbaikin sama Alter Ego? Kayaknya mungkin decisionnya sih. Tadi kan mereka udah pegang kendali map ya, dan oke lah karena lawannya Chow tadi kan juga salah satunya. Mungkin mereka nggak perlu untuk ngelakuin pengejaran sih, karena mereka bisa react juga kan. Mereka ada King's Calling, mereka juga ada Kiminya juga yang lagi spike gitu kan. Jadi pas mereka hilang momen, pas tadi Nino di atas itu tiba-tiba dia buka ke arah cloud shifternya juga, tiba-tiba follow up-nya masih jauh, ya nice try jadinya. Tapi pemilihan Misitar ini sebenarnya oke secara draft. Sebenarnya secara teori iya, karena 4 hero dash itu tadi kena sebenarnya. Tadi sempet kan. Cuma memang damage-nya nggak cukup. Tadi kan udah dibahas sama Profesor. Emang kena 4 orang ke King's Call itu bagus banget. Tapi kalau damage-nya nggak cukup, malah Edward ya kita tahu lapu-lapu semakin dipukul, absorbnya nyala, dia semakin keras. Aku cuma takut satu, Nevin. Apa tuh? Adrenalin di offline panggung Oh. vibe supporter teriakan, jadi kurang chill aja, Iya, iya, kurang iya. PM kurang chill aja. Jadi Kenapa? Jadi rame banget. iya rame banget, apalagi ada satu momen nggak fight yang comebackin dan juga ngelit golnya dibalik. Tapi game 1 nggak sih? Iya, game mereka satu semoga lah ya. Setidaknya mereka nunjukin mereka punya mentality untuk ngelawan Aurora PS tadi dengan balikin Iya. momen. Iya, ya, karena early game-nya kan nggak jalan. Early game-nya nggak jalan. Dan ya ini dia MVP untuk Aurora Gaming Filipina, Nevin Edward yang ngelawan Nino. Sorry to say Nino. Ini udah sempat kita bahas di awal kan sebenarnya secara match up Edward udah 5 kali berturut-turut, harusnya dia juga udah nyaman banget di panggung internasional. Beda sama Alter Ego yang bisa dibilang first timer kan untuk di panggung internasional. Tapi harus diakui ini lapu-lapunya emang gila ya, Lim. Ya senior lawan junior lagi-lagi ya. Iya. di sekolahin dulu game pertama. Cuma gue ngerasa memang tadi setuju sama kami sih. Satu momen aja tadi kalau Ninonya lebih sabar, di atas dia nggak ngebuka aja. Mungkin game ini kan beda lagi kasusnya. Untuk early game, ya balik lagi gue cepet aja. Tadi gue ngobrol sama Wan, gila ini Wan. Mereka bawa Samsip, tapi early dia menang daripada nomor. Wah, udah bingung sih tadi kita ngeliat game ya. Cuman ada aja momennya. Itu Chow berhasil nge-pick up mulu dari tadi ya. Tendangnya juga selalu on point. Jadi kita seseorang nggak? Jauh bro, nggak, jauh banget. Oke. Beda banget ya? Beda. Dulu orang ditendang ke lamun. Ini gampang gitu. Iya. Tapi Ini yang kalau aku dimaksud jelas ya. mungkin tadi. Ini tarik kenapa wah ini. Tapi damage-nya, Ya Wan. damage-nya kurang, terus hero juga udah pada banyak mati di situ. Benar. Iya, tim A-nya udah banyak ke pick off. Iya. Lagu juga ya. Itu sangat disayangkan sih. Tapi untuk momen-momen kayak perebutan objektif, sebenarnya Kiminya bebas ya sih. Iya. Di momen ini sih Alek ya. Itu kalau dia lompat nggak kena Isamsin tadi nggak bisa dapat mod. Serius, karena memang tadi Isamsin langsung nggak bisa kreatif dan darah Lordnya tuh pas yang udah sekarat gitu loh. Jadi bisa langsung di commit dan di steal. Nah ini Hijumnya akhirnya bisa ngedapetin triple kill nggak salah ya. Triple kill maniak sebenarnya cuman telat dikit lah. Telat dikit. Cuman nanti ada outer turret udah bisa dipegang. Nah ini kayak udah mulai masuk nih ke titik balik dari pertandingan ini, Lem. Ya, karena memang ini udah ini momen ini tadi udah kelewat juga. Jadinya memang mereka coba untuk kontes di Lordnya.
Dan seperti yang Wan bilang juga ini cowoknya dahsyat tuh, memang dari live. Dahsyat sekali. Tahu dia Wan targetnya siapa. Dia tahu nih kayak siapa yang tendang. Kalau memang di depan, damage-nya cukup apa enggak. Jadi kayak tendangnya nggak pernah sembarang. Tapi emang harusnya main cow seperti itu. Jadi Emang gitu. nggak boleh memaksa, kita harus nangkap core juga. Karena kalau depan damage tim cukup, tendang aja yang depannya. Bener. Jangan terlalu pemilih. Jangan memilih kayak apa ya, hantam. Siap. Jadi nggak boleh terlalu picky juga ya. Nah, ini ngebuat keunggulannya makin kegulung lagi juga sebenarnya dengan Freya 8 kill 7 assist. Dikasih makan dari awal. Kayaknya emang agak rusak sih gue ngeliat di awal. Udah dikasih kill, free farm ya, bebas tadi ngapain ini mereka ngacurin turret satu lane. Oh, bebas ngapain aja. Dan ketika dia tadi dikejar dia masih bisa kabur. Ultinya ya karena dia lompat kan. Dia lumayan bisa kabur. Dan jaraknya juga lumayan jauh ya. Iya. Ultinya itu ya. Keluar dari ya seenggaknya keluar dari terkamannya Sora, keluar dari terkamannya Leomon. Dan ketika lagi ngejar pun bagus banget. Ini jadi game yang cukup fair lah karena secara objektif memang 3 turtle dipegang sama Aurora dari awal, ditambah juga mereka